hamba-hamba Allah untuk daftar ke Ar-Rahmaniyah boleh diisi mengisi formulir pendaftaran pembinaan amaliyah dari tanggal masuk, nomor registrasi diisi oleh petugas, identitas, nama ibu kandung, dan yang lainnya, masuk data ibu kandung. Lalu selanjutnya yang kedua adalah ini yang sangat penting supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi korban, baik itu klien ataupun pengurus di sini. Maka di sini ada surat pernyataan ya, surat pernyataan yang telah disiapkan supaya dipahami sama yang mau masuk. Maka kalau komunikasi dulu biasanya diberikan pemahaman dulu tentang isi ini. Yang kurang lebih pernyataannya, pihak pertama tulis lengkap adalah dari keluarga atau wali ya, yang bertanggung jawab. Dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama menyerahkan seorang laki-laki atau wanita dalam keadaan umpamanya sakit, pecandu narkoba atau ODGJ yang bernama A kepada pihak 2. Adapun ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 poin ya, 7 poin yang harus diketahui oleh bapak ibu yang mau memasukkan anaknya atau keluarganya ke sini. Pihak pertama bersedia menyerahkan anak atau keluarga yang namanya tersebut di atas untuk mengikuti pembinaan amalia rehabilitasi jiwa ataupun narkoba di pesantren Ar-Rahmaniyah hingga selesai dengan sukarela dan bersedia membayar biaya perawatan hidup santri selama berada di pesantren. Ya, itu yang pertama. Nominalnya saya tidak sebut. Kedua, pihak 2 berkewajiban memberikan pelayanan pembinaan amaliyah rehabilitasi jiwa dan narkoba sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur SOP ya, yang berlaku di Ponpes Ar-Rahmaniyah. Yang ketiga, masa perawatan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, umpamanya yang nyangkut dengan medis adalah medis, atau asesmen yang dilakukan di pesantren. Santri tidak diperbolehkan pulang sebelum masa pembinaan selesai atau tanpa seizin pimpinan pondok pesantren. Yang keempat, pihak pertama mendukung segala tindakan yang berkaitan dengan upaya pengobatan pembinaan amalia dan menyetujui apabila perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain atau yang memadai ini apabila terjadi hal penyakit medis ya. Biasanya Abi memberitahu pada keluarga baik melalui telepon nanti harus bagaimana, ada izin atau tidak. Nih yang paling utama, pihak pertama nomor 5, pihak pertama tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak kedua baik secara pribadi maupun melalui jalur hukum apabila terjadi hal-hal negatif akibat dari pengobatan, dia bunuh diri, berkelahi, dan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain sehingga mengakibatkan kematian. Tidak akan menuntut baik secara pribadi ataupun melalui jalur hukum. Ya tentu di sini dipersiapkan ada pembimbing supaya tidak terjadi hal-hal apa yang disampaikan barusan. Dia diarahkan untuk berbuat kasih sayang terhadap sesamanya. Tapi sering sampaikan, barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi
menyayangi, apalagi sesama manusia, sesama yang bertobat dan sesama yang berobat. Tumbuhkan rasa kasih sayang, jangan saling benci. Ada yang satu jengkel lalu keroyokan, nggak boleh, karena resikonya ketika berbuat kesalahan akan masuk ruang isolasi minimal 1 kali 24 jam untuk pembinaan sampai merasa jerah tidak akan melakukan perbuatan kesalahan. Insya Allah pertama datang biasa-biasa aja, bahkan ada yang sampai akhir tidak pernah masuk ruang isolasi, asal alatnya baik, saling menitipkan diri dan saling menyayangi ya. Jangan jengkel sedikit, amarah jekok main pukul, nggak boleh. Yang keenam, apabila dalam proses pelayanan bimbingan santri bimbingan santri melarikan diri, segala akibat yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, relap, atau ada urusan dengan pihak yang berwajib menjadi tanggung jawab santri atau pihak pertama, jangan coba-coba kabur ya. Saatnya pulang ketika baik, insya Allah disuruh pulang. Mau di sini banyak yang mau masuk ke sini, dulu kan pernah mau ke sini ya, telepon tidak diterima karena memang penuh ya, seperti itu. Maka sekarang ada kesempatan, kebetulan kemarin sebelum Ramadan dan di Ramadan ada yang pulang, sekarang ada kosong beberapa orang, maka jangan pernah ya kabur. Buat apa kabur ya, seperti itu. Dan rasanya sih udah di atas sudah dicor, susah untuk kabur dibandingkan dengan di depan juga jadi besi. 7. Apabila santri pulang belum pada waktunya, uang yang telah dibayarkan pihak pertama, maka pihak pertama merindukan untuk keperluan lembaga ponpes Ar-Rahmaniyah. Jadi kan yang kesini itu rupa-rupa ada pendaftaran. Ini berdasarkan mengingat, menimbang dan seterusnya dengan keluarga seperti itu, karena sudah habis segala-galanya ya. Pendaftarannya kan tidak ngomong dari kemarin tapi ya ditiadakan, tapi tolong uang bulanannya udah dibicarakan ya, uang bulanannya tolong diperhatikan, karena di sana makan, di sini pun harus makan, dan pengurus kan harus dibayar. Ini udah didiskon ya, pendaftaran aja biasanya yang lain 2 juta. Untuk apa yang 2 juta? Untuk kasur, untuk bantal, untuk ramuan, dan untuk infak. Ini saya tidak tuntut itu. Jadi kalau tidak baik di sini mau seperti apa ya? Saya sudah berupaya biarkan ya, karena keadaan uang pendaftaran barangkali kasur yang ada ya Pak Isya, pakai ya, bekas yang lain yang masih bagus bisa digunakan. Kalau ada uang pendaftaran saya berupaya belikan baru ya. Kalau tidak ada digunakan. Jadi ini sudah tidak menggunakan pendaftaran. Hamba Allah sebagai Rema Puji, barangkali ini cara masuk ke Ar-Rahmaniyah ada beberapa lembar ya yang harus diisi. Lebih-lebih tadi ada surat pernyataan, ini nanti ada perkembangan Faiz, tolong perkembangannya. Ini juga ada jadwal kegiatan bangun malam, salat tahajud, zikir ya, salat subuh, ruqyah, ada yang bergiliran. Nah, kalau berbicara ini menyangkut biaya besar ya, tapi saya tidak utarakan semuanya karena tadi berdasarkan pertimbangan ya, seperti ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Hamba-hamba Allah, apakah semua di sini bayar? Tentu wajib bayar, jangan salah, karena apa? Tiba-tiba banyak yang punya pikir di sini gratis dan lain sebagainya. Yang gratis itu di sini kan ada yang dari jalan, kadang-kala ngamuk, masuk juga ke kepolisian, masuk ke dinas sosial, yang nggak tahu keluarganya, akhirnya ditunda di sini. Nah, yang seperti itu yang gratis. Bagi yang punya keluarga tetap wajib membayar biaya hidup bersama, dan kecilnya itu pertimbangan hal-hal lain. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi yang akan menitipkan ke Ar-Rahmaniyah.
harus mengisi formulir dan surat pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.